الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di majelis ini. Kajian rutin setiap Rabu setelah sholat maghrib. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita tentang tauhid al-asma wa sifat, beriman kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap sifat, menetapkan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala, menetapkan tanpa menyerupakannya dengan makhluk, menyerupakan sifat tersebut dengan makhluk, dan juga tanpa membagaimanakan, tidak menyerupakan dengan makhluk karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Dan tidak pula membagaimanakannya, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada kita kaifiat, bagaimana rupa sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaifiat adalah sesuatu yang tidak kita ketahui, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Malik, wal kaifu majhulun. Kaif, bagaimana dari sifat tersebut, adalah sesuatu yang tidak kita ketahui, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada kita ilmunya, sesuatu yang termasuk perkara gaib yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya atau yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah, berupa sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang berupa aib. Mereka menafikan sifat-sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mentaktil sifat, dan juga tanpa mentakwilnya. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman
kepada semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis sebagaimana zahirnya. Mereka tetapkan maknanya karena makna daripada sifat-sifat tersebut adalah sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui bagi siapa saja yang mengetahui bahasa Arab. Adapun kaifiatnya tidak kita ketahui. Tidak sebagaimana kelompok-kelompok yang menyimpang dalam tauhid nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Ada di antara mereka yang meniadakan sifat-sifat Allah dan menetapkan nama-namanya. Ada di antara mereka yang menetapkan sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh setiap zat, seperti mazhab Asy'ariyah, yang mana mereka menetapkan sifat-sifat tertentu seperti al-haya, al-ilmu, al-qudrah, al-khalq, yang mana hal tersebut mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menafikan sifat-sifat yang berupa berita, seperti sifat istiwa, sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki mata, sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Mengapa engkau tidak sujud? Apa yang menghalangimu sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi mereka menafikan sifat-sifat yang seperti ini dengan anggapan bahwa penetapan sifat-sifat tersebut membuat kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini adalah akidah yang batil, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, tidak sesuai dengan akidah yang diyakini oleh generasi utama dari umat ini, para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup pembahasan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini dengan perkataan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ahli tafsir yang terkenal, beliau mengatakan, "Falin nasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan." Manusia dalam persoalan ini mereka punya banyak pendapat, yakni para madhab, para kelompok dalam Islam, mereka punya banyak perkataan seputar hal ini, seputar ayat-ayat yang semisal dengan ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Al-A'raf ayat 54. Beliau mengatakan, "Laisa hadza mawdi'u bastiha." Ini bukan tempat untuk panjang lebar kita bahas. Beliau mengatakan, "Wa inna ma nasluku fi hadzal maqami madhhab as-salafis salih, Malikin wal Auza'i wal Thawri wal Laits bin Sa'd wal Syafi'i wa Ahmad wa Ishaqa Ibn Rahuyah wa ghairihim min a'immatil muslimin qadiman wa hadithan." Kata beliau, ketika kita menjumpai ayat-ayat yang seperti ini, kita berjalan sebagaimana yang dahulu telah dilewati, jalan yang telah dilewati oleh para salafus saleh, seperti Malik, yakni Malik ibni Anas, al-Imam Darul Hijrah, wal Auza'i, kemudian Imam Al-Auza'i, Imam Al-Thawri, Imam Al-Laits bin Sa'd, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahuyah, dan yang lainnya
ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama yang datang belakangan. Apa jalan mereka ketika mereka memahami ayat ini? Kata beliau, wa huwa imraruha kama ja'at, yaitu membiarkan ayat itu sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy", maka kita biarkan bahwa iya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Tidak usah kita bawa kepada makna yang lain. Inilah kata beliau, ini adalah mazhab dari para pendahulu umat ini yang terpuji, yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, demikian juga dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Apabila mereka beriman seperti keimanan kalian, yakni keimanan para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran padanya dan dia mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Maksud jalan orang-orang yang beriman di sini adalah jalannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Dan masih banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang memuji dan memberikan rekomendasi kepada para sahabat. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan tazkiyah, rekomendasi khusus kepada para sahabat beliau. Di antaranya seperti hadis beliau, "Wa ashabi amanatun li ummati." Para sahabatku mereka adalah penjaga bagi umatku. Beliau juga mengatakan, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasi, kemudian yang datang sesudahnya, lalu yang datang sesudahnya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang kemuliaan para sahabat, tingginya derajat mereka, sehingga akidah mereka adalah akidah yang seharusnya dipegang oleh kaum muslimin. Pemahaman mereka dalam beragama harus menjadi standar kaum muslimin dalam beragama. Jadi kata beliau, ketika kita memahami kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat tadi, beliau mengatakan ayat-ayat yang seperti ini kita biarkan sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran, tanpa kita palingkan maknanya, tanpa kita takwil. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma stawa 'alal 'arsy, lalu dia beristiwa di atas 'arsy, kita tetapkan bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah beristiwa di atas 'arsy. Tidak kita tolak sifat tersebut, atau tidak kita takwil kepada mana yang tidak sesuai. Min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'til, tanpa mentakyif, tanpa membagaimanakan sifat tersebut, wala tashbih, demikian juga tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, wala ta'til, demikian juga tidak meniadakan sifat tersebut seperti orang-orang Jahmiyah yang mana mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wadh-dhahirul mutabadiru ila adhanil musyabbihin manfi'un anillah. Setiap sesuatu yang terbersit dari benak seseorang bahwa sifat tersebut serupa dengan makhluknya, ini ternafikan. Jadi ketika misalnya ada orang mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala seperti tadi, firman Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang mencegahmu untuk tidak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?
Orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia terbesit dalam benaknya tangan Allah sama seperti tangan makhluknya. Maka kita katakan sesuatu yang seperti itu manfi, ternafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Sekalipun dia mengabarkan bahwa dia memiliki tangan, tapi tangan Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Tidak perlu kita gambarkan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya seperti ini. Tidak. Ketika kita menggambarkan, berarti kita telah membagaimanakan sifat tersebut, yang mana ini perkara yang terlarang, tidak kita ketahui. Cukup kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, karena dia sendiri yang mengabarkan kepada kita di dalam kitab sucinya, di dalam kitabnya, di dalam kalamnya, bahwa dia memiliki dua tangan. Jadi ketika terbersit atau tersirat di dalam benak kita itu serupa dengan makhluknya, maka itu adalah perkara yang ternafikan dari Allah. Mengapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ketika kita membaca satu ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang sifat Allah, lalu kemudian ada tergerak dalam pikiran kita serupa dengan makhluknya, maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala ini, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Balil amru kama qala al-a'immatu minhum Nu'aym bin Hammad al-Khuzai Syekh al-Bukhari qala man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar. Fondasi kita adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, para pendahulu kita yang mulia. Di antaranya seperti Nu'aym bin Hammad al-Khuzai, guru dari al-Imam al-Bukhari. Beliau mengatakan, man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Kemudian kata beliau, wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar. Demikian juga siapa yang mengingkari satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya, maka dia juga kafir. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang yang mereka menolak sifat Allah, menolak sifat istiwa, menolak Allah Subhanahu wa taala berada di langit, menolak Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, menolak Allah Subhanahu wa taala memiliki mata, menolak Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, menolak Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki, menolak Allah Subhanahu wa taala datang, dan sifat-sifat lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Jadi kata beliau, man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar. Siapa yang mengingkari satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya, maka dia telah kafir. Ini perkataan Nu'aym bin Hammad jauh sebelum datangnya Al-Imam Ibnu Taimiyah, jauh sebelum datangnya Al-Imam Ibnu Qayyim, jauh datangnya sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-murid beliau sampai hari ini. Jadi orang menuding bahwasanya orang-orang yang menetapkan sifat Allah mereka adalah golongan apa? Wahabi. Padahal apa? Para pendahulu dari kalangan para salaf, baik itu sahabat, para tabi'in, ba'ut tabi'in, mereka telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan terus seperti perkataan Nu'aym bin Hammad ini, yang mana beliau adalah guru dari Al-Imam Al-Bukhari, ulama abad kedua Hijriah, hidup di antara tahun 200-an sampai tahun 300-an, jauh sebelum datangnya Al-Imam Ibnu Taimiyah, apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu jami'an. Jadi kata beliau, wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati untuk dirinya, maka dia telah kafir. Kemudian kata beliau, walaysa fi ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun. Dan tidak ada sifat yang tidak ada pensifatan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya atau pensifatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah,
tidak ada di dalamnya bentuk penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anul Azim, atau yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Jadi kesimpulannya, siapa saja yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penetapan yang layak sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya berupa berbagai macam kekurangan-kekurangan, berbagai macam aib, maka dia telah menempuh jalan petunjuk. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini penutup pembahasan kita dalam bab ini, bab beriman tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat, dan juga ini menjadi akhir pembahasan kita tentang pokok keimanan yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pokok keimanan yang kedua setelah kita selesai membahas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman. Beliau mengatakan, iman adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini adalah 6 pokok keimanan yang wajib diimani oleh setiap muslim. Pokok yang kedua adalah al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat. Jadi hadis Jibril tadi menunjukkan bahwa beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Jibril tadi menunjukkan bahwasanya beriman kepada malaikat adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menggandengkan keimanan kepada malaikat dengan keimanan kepada Allah. Jadi di dalam Al-Quran banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keimanan kepada malaikat dengan keimanan kepadanya. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasul. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang kedua setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Akan tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah keimanan kepadanya dan hari akhir, keimanan kepada malaikat serta kitab dan para nabi. Sekarang bagaimana caranya kita beriman kepada malaikat? Bagaimana bentuk keimanan kita kepada malaikat? Wal imanu bil malaikati yatadammanu tasdiqa biwujudihim wa annahum ibadun mukramun khalaqahum Allahu li'ibadatihi wa tanfidhi awamirihi. Bentuk keimanan kita kepada malaikat adalah membenarkan adanya mereka. Jadi di sana ada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya malaikat. Kita benarkan itu. Kita yakini, kita benarkan. Wa annahum ibadun mukramun, bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Khalaqahumullahu li'ibadatihi wa tanfidhi awamirihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah serta menjalankan perintah-perintahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan tujuan agar mereka beribadah kepada Allah serta menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan kepada mereka. Selain itu kita juga beriman dengan jenis-jenis dan sifat-sifat mereka. Jadi malaikat punya banyak jenis. Demikian juga mereka memiliki banyak sifat. Wa amalihimul lati yaqumuna biha. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan mereka, perbuatan-perbuatan malaikat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an serta As-Sunnah. Juga selain kita beriman kepada jenis-jenis sifat-sifat pekerjaan-pekerjaan dari malaikat, kita juga beriman dengan keutamaan dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara dalil yang menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan malaikat, di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengikuti para malaikat, mengikutkan para malaikat kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengikutkan mereka ke dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dirinya dengan malaikat dalam hal bersolawat kepada Nabi. Dan penggandengan malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan akan kemuliaan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan mereka dengannya dalam hal bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di ayat-ayat yang tadi sudah kita bacakan, kullun amana billahi wa malaikatihi. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikat. Sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan malaikat dengan dirinya. Di antaranya juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfur billahi wa malaikatihi, dan barang siapa yang kufur kepada Allah dan malaikat-malaikat. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan malaikat dengan dirinya. Wa qauluhu ta'ala man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menggandengkan malaikat dengan dirinya kecuali karena kemuliaan dan keutamaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksiannya dengan persaksian mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tiada ilah yang benar disembah kecuali Dia, demikian juga malaikat bersaksi sebagaimana Allah. Persaksian yang agung, persaksian tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yang mempersaksikannya adalah Allah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikutkan malaikat dalam persaksian tersebut. Ini menunjukkan betapa tinggi dan mulianya malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mensifati malaikat dengan sifat al-karam wal ikram, sifat mulia dan memuliakan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ayat yang ke-15 dan
16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi aidi safarah kiramim bararah. Di tangan para utusan, yaitu malaikat, yang mana mereka ini kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 10 dan 11, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya mereka menjadi penjaga bagi kalian, mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia yang menulis catatan amal perbuatan kalian. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mensifati malaikat, bal ibadum mukramun, akan tetapi mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Ini di antara ayat-ayat Al-Quran yang mensifati malaikat bahwasanya mereka adalah makhluk Allah yang mulia dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah makhluk yang bararah, yang tunduk, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mensifati mereka di dalam Al-Qur'an bahwa mereka berada di tempat yang tinggi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat yang ke-8, la yasma'una ilal mala'il a'la, dan mereka tidak bisa mendengar, mencuri pendengaran ke majelis para malaikat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala juga mensifati mereka bahwa mereka adalah makhluk yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yashhaduhul muqarrabun, dan malaikat yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka menyaksikannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka para malaikat sebagai al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka juga bahwa di antara mereka adalah orang-orang atau malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala serta bertawaf di sekelilingnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu, orang-orang yang dan mereka para malaikat, mereka memikul arsy Allah Subhanahu wa taala dan orang yang ada di sekitarnya, dan orang-orang yang ada di sekitar arsy. Jadi malaikat memikul arsy dan juga malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy tersebut. Wa qauluhu ta'ala wa taral malaikata hafina min haulil arsy, dan kamu melihat malaikat mereka berkerumun di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka bahwa mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beribadah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Dan sesungguhnya orang-orang yang di sisi Tuhanmu, mereka bukanlah orang-orang yang membangkang dari beribadah kepadanya. Mereka bertasbih dan sujud kepadanya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Dan apabila mereka membangkang, sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, mereka bertasbih kepadanya di malam dan siang, dan mereka tidak pernah putus asa. Ini semua adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang bagaimana ketaatan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan mereka kepadanya, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil-laili wan-nahar. Siang malam mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah putus asa. Ini bedanya malaikat dari makhluk selainnya. Berdasarkan
pekerjaan-pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala, tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka, malaikat memiliki beberapa jenis. Di antara mereka Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk memikul arsy. Seperti tadi di ayat yang sudah kita bacakan, alladzina yahmiluna al-arsya. Mereka para malaikat yang memikul arsy. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat 17, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan pada hari ini 8 orang atau memikul arsy Tuhanmu di atas mereka pada hari ini, pada hari tersebut 8 orang malaikat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa di sana ada 8 orang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum al-muqarrabun. Dan di antara mereka golongan dari para malaikat adalah orang-orang yang al-muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, la yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke 172. La yastankifal masih ay yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu jenis dari malaikat, yaitu mereka adalah al-malaikatu al-muqarrabun, malaikat-malaikat yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mengurusi janin-janin yang ada di dalam rahim-rahim ibunya. Dia ditugaskan untuk apa? Mengurusi surga serta menyiapkan berbagai macam kemuliaan untuk ahlinya. Al-jinan sini adalah surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menugaskan mereka untuk mengurusi surga. Demikian juga menyiapkan berbagai macam keutamaan, kemuliaan, balasan yang disiapkan untuk orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Demikian juga di antara mereka ditugaskan untuk mengurusi neraka serta mengadab ahlinya. Jadi ada malaikat yang ditugaskan untuk mengurusi surga serta menyiapkan berbagai macam balasan, ganjaran, nikmat bagi penghuni surga. Ada juga di antara mereka yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi neraka serta mengadab orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengurusi neraka serta mengadab penghuninya ini disebut dengan malaikat zabaniyah. Dan yang terdepan di antara mereka adalah 19 orang malaikat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alaiha tis'ata asyar, di atas neraka tersebut terdapat 19 orang malaikat. Wa khazinuha malikun, dan penjaga mereka atau penjaga daripada neraka adalah malaikat yang disebut dengan malaikat Malik. Ini diantaranya tugas malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mengurusi neraka serta mengadab penghuninya. Di antaranya juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anak keturunan Adam ketika di dunia. Jadi ketika kita di dunia, ada malaikat yang menjaga kita dari mara bahaya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dan bagi dia malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengikutinya
dari depan maupun dari belakangnya. Mereka menjaga dia dari berbagai macam perkara atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjaga dia dari bahaya, menjaga dia dari gangguan. Ini di antara malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga malaikat yang ditugaskan untuk mencatat, menjaga amal perbuatan manusia serta menuliskannya. Seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf ayat 17 dan 18, 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan di sisi kanan dan kirinya terdapat malaikat yang duduk mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan satu perkataan kecuali di sisinya terdapat malaikat yang mengawasi lagi mencatat apa yang dia perbuat. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya di sisi kalian terdapat malaikat-malaikat yang menjaga, yang mana mereka adalah makhluk yang mulia, lagi menulis apa yang kalian perbuat. Jadi ini menunjukkan ada di sana malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amal perbuatan manusia serta menuliskannya, mencatatnya. Setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita ucapkan dicatat oleh mereka. Dan di antara malaikat juga ditugaskan untuk menjaga rahim. Ketika usia janin yang ada dalam kandungan telah melewati 40 hari yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya malaikat. Yaitu ketika usianya sudah genap berapa? 4 bulan atau 120 hari. 40 hari yang pertama masih berupa air, kemudian 40 hari yang kedua berupa berupa darah, kemudian 40 hari yang ketiga berupa daging, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh dan mengirimkan malaikat dan mencatat untuk dia tentang amalnya, tentang umurnya, tentang rezekinya, apakah dia bahagia, apakah dia termasuk orang yang bahagia ataukah orang yang sengsara. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di rahim ibu kita setelah melewati 40 hari yang ketiga atau 120 hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim wa yursalu ilaihil malak, diutus kepadanya seorang malaikat. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Diutus kepadanya seorang malaikat dan ditiupkan kepadanya ruh, sehingga dia sudah menjadi makhluk yang hidup, bukan lagi hanya segumpal daging. Lalu diperintahkan untuk ditulis rizkinya, berapa banyak rizki yang akan dia dapatkan, demikian juga ajalnya, demikian juga amal perbuatannya, dan apakah dia termasuk orang yang bahagia ataukah orang yang sengsara. Di antara malaikat juga ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai ketika salah seorang di antara kalian telah datang waktu kematiannya, utusan-utusan kami mewafatkan dia. yakni malaikat-malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruhnya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Katakanlah, kalian diwafatkan oleh malaikat maut yang telah ditugaskan untuk kepada kalian. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian kembali kepada Tuhan kalian, kalian akan dikembalikan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat-malaikat tertentu untuk mencabut nyawa para makhluknya. Dan yang terdepan adalah malakul maut. Malakul maut beserta para pembantu-pembantunya dari kalangan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa makhluk. Jadi inilah beberapa
jenis malaikat beserta tugasnya yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya juga adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan secara khusus untuk menjaga dan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Tugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga wahyu serta menyampaikannya kepada para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup, tugaskan khusus untuk meniup sangkakala. Di antaranya juga malaikat Mikail yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus tanaman, hujan dan yang lainnya. Jadi ini adalah tugas-tugas dari para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita beriman bahwa mereka ada, kita juga beriman dengan nama-nama mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga perbuatan-perbuatan mereka, tugas-tugas mereka serta sifat-sifat mereka. Baik itu sifat-sifat yang berupa sifat fisik ataupun sifat berupa akhlak mereka, karakter mereka. Sifat fisik seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat Jibril memiliki 600 sayap, 600 pasang sayap yang apabila satu pasang dibukakan akan menutup ufuk barat dan ufuk timur. Nah, ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bentuk fisik dari malaikat yang wajib kita imani. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu secara ringkas pokok keimanan yang kedua, beriman kepada malaikat. Berikutnya adalah beriman kepada kitab-kitab. Setelah beriman kepada malaikat, pokok yang kedua, pokok yang ketiga, al-aslu tsalits wal imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab. Sebagaimana dalam hadis Jibril yang sudah kita sampaikan di awal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi." Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa beriman kepada kitab adalah satu dari 6 rukun iman. Bagaimana caranya kita beriman kepada kitab? Sama seperti ketika kita beriman kepada malaikat. Kita beriman kepada malaikat dengan mempercayainya bahwa mereka itu ada. Demikian juga kita beriman kepada kitab, kita percaya bahwasanya di sana ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Kita yakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah hak, benar, bahwa dia adalah kalamullah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat petunjuk, terdapat cahaya dan kifayah, mencukupkan semua apa yang menjadi kebutuhan umat manusia yang diturunkan kepada mereka. Kita juga beriman dengan kitab-kitab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau seperti Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan juga Suhuf Musa. Ini kita iman. Jadi di sana ada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul. Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian At-Taurah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam.
Kemudian Al-Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, dan suhuf yang atau lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim serta Nabi Musa. Adapun kitab-kitab suci yang tidak disebutkan, maka kita beriman secara global, secara umum, bahwa di sana ada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain yang tidak disebutkan. Di antara hikmah diturunkannya kitab suci adalah sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Sebab mereka butuh kepada pedoman dalam hidup mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, itu menjadi pedoman bagi mereka dalam hidup mereka, baik dalam urusan agama mereka maupun urusan dunia, menjadi pedoman hidup, menjadi pegangan mereka dalam hidup, sehingga mereka tidak tersesat. Mereka mengetahui apa yang menjadi kewajiban mereka, apa yang menjadi hak mereka. Mereka mengetahui apa yang menjadi perintah daripada Rabb mereka, apa yang menjadi syariatnya, apa yang menjadi hukum-hukumnya yang harus mereka jalankan. Jadi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka untuk bisa menjalankan itu semua dengan benar. Sehingga diturunkannya kitab suci adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, serta penjelas atas petunjuk itu dan al-furqan yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para makhluk dari pilihannya, para makhluk pilihannya dari kalangan para rasul, agar supaya mereka menjelaskan kepada manusia apa yang ada di dalam kitab-kitab suci tersebut. Menjelaskan kepada mereka hukum-hukum yang ada di dalamnya, aturan-aturan yang ada di dalamnya, perintah, larangan, wasiat-wasiat, anjuran-anjuran yang dapat bermanfaat bagi hidup mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala menurunkan Nabi Adam ke bumi. Saat Nabi Adam ketika dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala mendekati pohon, lalu Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan menurunkannya ke dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Maka imma datang kepada kalian dariku satu petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut baginya dan juga mereka tidak akan bersedih. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, bahwa mereka tidak akan merasa takut dan juga tidak akan merasa sedih. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah salat Isya. Wallahu taala alam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.